Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 5 lapisan bumi. Materi yang akan kita belajar atau bagian yang akan kita pelajari bagian A, atmosfer. Materi ini dipelajari di IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 SMP atau MTS semester genap. Fenomena perubahan warna langit itulah yang menunjukkan adanya atmosfer di bumi. Nah, apa itu atmosfer? Mari kita pelajari materi berikut ini. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sphaira yang berarti lapisan. Diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Secara umum, gas-gas yang membentuk lapisan-lapisan atmosfer didominasi oleh zat-zat hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lapisan-lapisan tersebut memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi. Setiap lapisan diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 500 km, di mana 99%-nya gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Secara umum, fungsi lapisan atmosfer melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, seperti meteor atau komet. Selanjutnya, mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Fungsi ini sangat penting mengingat sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, seperti oksigen dan hidrogen yang diperlukan tumbuhan dan juga hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Kita lihat lapisan atmosfer itu terdiri dari yang pertama troposfer, ya. Nah, di troposfer ini sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, ya, termasuk manusia yang sedang tidur, berjalan, dan bermain, berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah ketinggian troposfer, terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Kita lihat selanjutnya lapisan stratosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km dari permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Ya, sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3
Kita lihat lapisan selanjutnya, lapisan mesosfer. Saat kita melihat fenomena meteor atau meteor jatuh, nah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun sebenarnya yang terjadi adalah meteor sedang menuju bumi, akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km dari permukaan laut. Nah, lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Selanjutnya lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km dari permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, pada lapisan mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan yang disebut ionosfer. Nah, ketika kita mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas, ya. Terdengar lebih jelas. Hal ini dikarenakan adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat dipancarkan dengan jarak yang lebih jauh, ya, seperti kita lihat pada gambar, ya. Jadi ada pemancar terus dipantulkan ke lapisan ionosfer, kemudian dipantulkan ke antena penerima, ya. Jadi tanpa gangguan sinar matahari pada malam hari, sehingga si penerima itu dapat menerima dengan lebih baik, ya, dibandingkan siang hari. Selanjutnya kita masuk ke eksosfer, ya. Eksosfer ini lapisan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 km dari permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen, ya. Nah, di lapisan ini terdapat satelit-satelit buatan yang mengitari bumi, ya. Nah, untuk lapisan eksosfer, pesawat luar angkasa atau satelit tadi mengorbit, ya, tidak mengorbit di lapisan eksosfer, tidak dapat bergerak bebas. Ini disebabkan karena gaya tekan, ya, disebabkan sedikitnya molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Nah, ini di lapisan eksosfer. Kemudian kita lihat bagaimana tekanan zat, tekanan udara, ya. Jadi kita lihat tekanan udara. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi.
Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. Besarnya tekanan udara akan berkurang seiring bertambahnya ketinggian. Nah, kita lihat seperti gambar di sini, ilustrasi panjat pinang ya. Jadi ketika memanjat pinang, ini orang-orang lebih banyak di bagian bawah ya, sama seperti molekul ya yang ada di atmosfer ini. Molekulnya banyak terdapat di dekat permukaan bumi ya, karena adanya gaya gravitasi. Nah, ini menyebabkan tekanan udara. Nah, tekanan udara itu semakin tinggi, tekanan udaranya semakin menurun. Kita lanjut, suhu di atmosfer. Nah, suhu di atmosfer di setiap lapisan itu berbeda-beda. Nah, untuk lapisan troposfer sendiri itu memiliki suhu antara minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Nah, berdasarkan pada gambar di samping, bagian terendah dari stratosfer ini memiliki suhu yang paling hangat. Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Kita lihat selanjutnya. Berbeda dengan lapisan troposfer, suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan adanya ozon. Ya, ozon terdapat di bagian atas stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur. Nah, lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yakni semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sedikit. Akan tetapi, molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Selanjutnya kita akan membahas khusus tentang lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18-54 km dari permukaan laut. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Oksigen yang kita hirup memiliki 2 atom oksigen tiap molekulnya. Satu molekul ozon itu memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Apa fungsi ozon? Fungsi ozon untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Walaupun lapisan ozon tidak terlihat, kehidupan di bumi sangat bergantung pada keberadaannya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas-gas CFC yang berasal dari pendingin, lemari es atau AC, parfum. Ya, CFC ini mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas karbon, C, fluor, F, dan klorin. Nah, kandungan klorin dari CFC itu dapat memecah molekul ozon. Kita lihat seperti gambar
5.16 ya. Jadi sinar ultraviolet itu dapat menghancurkan molekul CFC ya. Jadi molekul CFC ini terpisah ya, atau membentuk atom-atomnya. Nah, atom klorin yang lepas tadi dari CFC dapat menghancurkan ozon O3 ya. Jadi menghancurkan ozon. Nah, atom klorin tadi bergabung dengan atom oksigen menghasilkan ikatan oksigen klorin. Jadi membentuk ikatan oksigen klorin. Kemudian atom yang bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin ya. Nah, atom oksigen yang menyatu kembali dapat membentuk molekul normal. Atom klorin yang lepas dapat menghancurkan O3 molekul. Nah, begitu proses bagaimana atom klorin ini dapat memecah molekul ozon ya, sehingga mengurangi konsentrasi ozon di atmosfer. Nah, pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara atau Antartika. Fenomena ini disebut lubang ozon. Pada setiap tahun, konsentrasi ozon pada akhir bulan Agustus atau awal September mulai menurun. Pada bulan Oktober, konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Kemudian konsentrasi ozon akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember. Nah, ini data yang diperoleh dari NASA pada tahun 1980. Lapisan ozon seperti ini. 1990 sudah nampak 2010 jadi mengalami kenaikan ya. Hasil pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun 2010 yang disajikan pada gambar tadi. Nah, pada gambar tersebut terlihat warna biru tua menggambarkan konsentrasi ozon yang paling rendah. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 1980 sampai 2010 luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC. Terima kasih. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.